Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serli Amelina. Saya dari Program Studi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang gangguan pemenuhan kebutuhan tubuh akibat tindakan operatif sistem syaraf yang diampu oleh Ibu Nurse Isnaniar Escape and Care. Oke, baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke masalah perawatan pada preoperatif. Nah, sebelum masuk ke preoperatif, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang konsep perioperatif. Perioperatif itu merupakan istilah yang menggambarkan fungsi dari keragaman keperawatan dari pengalaman pembedahan pada pasien. Nah, sedangkan istilah perioperatif ini merupakan istilah yang mencakup 3 fase. Nah, di dalam perioperatif itu terdapat 3 fase. Yang pertama yaitu preoperatif, yang kedua intraoperatif, dan yang ketiga postoperatif. Di mana 3 fase ini memiliki waktu yang sudah ditentukan, baik itu preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Nah, kemudian fase preoperatif itu merupakan fase di mana pasien itu akan dilakukan tindakan operasi gitu. Jadi tahap sebelum dilakukannya tindakan. Nah, seperti ini nih teman-teman pada gambar yang sudah saya sediakan. Jadi pada fase preoperatif ini waktunya sudah ditentukan teman-teman, tidak boleh melebihi waktu yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke aspek ilegal dalam pembedahan. Nah, di sini ada banyak hal penting yang memang harus diperhatikan. Kenapa? Karena banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum dilakukannya tindakan, karena takut terjadinya dampak yang buruk terhadap pasien. Nah, untuk itu, sebelum dilakukannya tindakan, maka keluarga pasien itu wajib menandatangani sebuah surat persetujuan, di mana surat itu ditandatangani sebelum dilakukannya pembedahan, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Kemudian kita masuk pada asuhan keperawatan preoperatif, di mana pada tahap asuhan keperawatan ini sama pada askep seperti biasanya. Ada pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasinya. Nah, yang pertama kita masuk pada pengkajian. Apa saja sih dalam pengkajian pada pasien preoperatif ini gitu? Di dalam pengkajian itu ada di mana keluarga itu harus menandatangani surat persetujuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi pada aspek ilegal dalam pembedahan. Kemudian keluarga pasien juga harus menyiapkan administrasinya, baik itu dari surat persetujuan, kemudian administrasi, kemudian yaitu keluarga pasien juga harus mempersiapkan administrasinya nih teman-teman. Jadi di dalam administrasi itu ada jadwal operasinya, kapan akan dilakukan operasinya itu harus ditentukan. Kemudian keuangan, kemudian surat izin rawat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, proses keperawatan dan klien bedah. Nah, di situ tuh kita harus mengkaji riwayat kesehatan klien. Kemudian kita juga harus melakukan pemeriksaan fisik kepada klien. Kemudian riwayat pembedahan, apakah klien memiliki riwayat pembedahan atau tidak gitu. Kemudian riwayat obat-obatan pada pasien, apa saja obat-obatan yang sudah dikonsumsi oleh pasien. Kemudian ada atau tidak alergi pada pasien. Setelah pengkajian, kita masuk ke diagnosa keperawatan.
Jadi ada beberapa diagnosa yang harus kita tegakkan pada pasien preoperatif. Nah, yang pertama itu ada 1, cemas yang berhubungan dengan ancaman terhadap kematian. Yang kedua, takut berhubungan dengan dampak dari pembedahan atau dampak dari anestesi. Biasanya pasien takut setelah anestesi setelah dibius akan terasa sakit dan nyeri. Kemudian yang ketiga, resiko terjadinya infeksi yang berhubungan dengan kurangnya pengetahuan. Setelah pengkajian, kita masuk ke diagnosa keperawatan. Jadi ada beberapa diagnosa yang harus kita tegakkan pada pasien preoperatif. Nah, yang pertama itu ada 1, cemas yang berhubungan dengan ancaman terhadap kematian. Yang kedua, takut berhubungan dengan dampak dari pembedahan atau dampak dari anestesi. Biasanya pasien takut setelah anestesi setelah dibius akan terasa sakit dan nyeri. Kemudian yang ketiga, resiko terjadinya infeksi yang berhubungan dengan kurangnya pengetahuan. Selanjutnya kita lanjut pada perencanaan keperawatan ya teman-teman. Jadi di perencanaan keperawatan itu ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu tanda-tanda bahwa pada pasien preoperatif itu tidak ada tanda-tanda kecemasan. Yang kedua, memperhatikan tanda-tanda tidak adanya rasa takut pada pasien. Kemudian yang terakhir yaitu resiko infeksi cedera itu tidak terjadi pada pasien. Pada rencana tindakan itu untuk mengatasi rasa cemas atau rasa takut, maka perawat harus melakukan yang namanya persiapan psikologi. Bagaimana caranya gitu? Caranya yaitu perawat harus mengedukasi atau memberikan pengetahuan pendidikan kesehatan terhadap pasien. Kemudian untuk mengatasi masalah cedera atau infeksi, biasanya perawat itu harus melakukan yang namanya mobilisasi atau yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada tindakan keperawatan. Pada proses tindakan keperawatan itu perawat harus memberikan pendidikan atau edukasi kesehatan terhadap pasien yang akan dilakukan tindakan operasi tadi. Kemudian pasien juga harus menganjurkan diet kepada pasien. Jadi biasanya pasien yang akan melakukan operasi itu harus berpuasa. Yang ketiga yaitu latihan mobilisasi. Yang terakhir mungkin bisa melakukan latihan-latihan yang lainnya. Kita masuk pada tindakan keperawatan pada pasien pre dan post operatif. Nah, biasanya saya mengambil kasus pada spinal canal stenosis lumbal. Nah, biasanya spinal canal stenosis lumbal ini terjadi pada tulang punggung atau maksud saya tulang belakang, karena pada tulang belakang itu merupakan pusat sistem syaraf manusia. Nah, ini merupakan salah satu alasan paling umum untuk dilakukannya tindakan operasi pada tulang belakang. Nah, pada stenosis tulang belakang itu merupakan sindrom klinis nyeri pada punggung atau ekstremitas pada bagian bawah dengan atau tanpa nyeri. Nah, untuk terkait dengan berkurangnya ruang yang tersedia pada elemen syaraf dan pembuluh darah pada tulang belakang lumbar, biasanya kondisi ini tuh sering diperburuk jika pasien ini dalam kondisi berdiri, berjalan, ataupun ekstensi lumbar. Seperti ini teman-teman. Ini adalah salah satu gambar gangguan pada sistem syaraf pada bagian tulang belakang.
Oke, kita lanjut. Pada penyempitan kanal tulang belakang ini atau yang melindungi syaraf dapat mengakibatkan penekanan dari akar syaraf. Jika terus-terusan akar syarafnya tertekan, maka syaraf akan menjadi lebih terdesak. Semakin terdesak, diameter kanal itu akan menjadi lebih sempit gitu teman-teman. Karena menyempitnya diameter kanal, maka si pasien atau si penderita akan mengalami beberapa gangguan ataupun gejala. Karena dengan menyempitnya diameter pada kanal itu akan menimbulkan beberapa gangguan atau gejala. Nah, gejalanya itu biasanya yang muncul seperti yang pertama, mati rasa pada ekstremitas. Yang kedua, nyeri pada bagian punggung bagian bawah. Kemudian nyeri pada ekstremitas. Nah, keempat ini adalah beberapa tanda dan gejala yang dialami oleh si penderita. Nah, kemudian kita lanjut pada penata letaksanaan. Nah, terapi pada spinal kanal lumbal ini dilakukan dengan dua cara nih teman-teman. Nah, contohnya itu seperti yang gambar di sebelah kanan saya. Yang atas itu menggunakan korset. Nah, yang pertama yaitu terapi konservatif, di mana lumbal korset type itu menggunakan korset. Biasanya pasien itu selalu menggunakan korset untuk mobilisasi, obat antiinflamasi untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, seperti di atas itu ya teman-teman. Kemudian terapi yang kedua yaitu terapi operatif, di mana terapi ini dilakukan jika indikasinya yaitu gejala neurologis yang bertambah berat, kemudian defisit neurologis yang progresif. Sekarang kita masuk pada fase preoperatif. Nah, pada fase preoperatif ini biasanya perawat akan melakukan kunjungan kepada pasien yang akan operasi minimal 1 hari sebelum dilakukannya tindakan pembedahan pada pasien untuk memberikan penjelasan atau memperkenalkan tim-tim bedah yang akan melakukan tindakannya nanti gitu. Yang kedua, mempersiapkan ruangan operasi dalam keadaan siap pakai. Yang ketiga, mempersiapkan instrumen steril sesuai dengan tindakan operasi yang akan dilakukan nantinya. Yang terakhir, juga harus mempersiapkan cairan antiseptik dan bahan-bahan yang akan diperlukan ketika dilakukannya pembedahan. Oke, selanjutnya setelah fase preoperatif, sekarang kita masuk pada fase postoperatif. Nah, pada fase ini itu perawat harus memfikasikan drain dan kateter. Nah, kapan dilakukannya? Jika pasien tersebut itu terpasang kateter. Yang kedua yaitu membersihkan dan memeriksa adanya kerusakan pada kulit di daerah yang terpasang elektrode. Nah, kita harus mengecek nih apakah ada luka atau kerusakan pada pasien. Yang ketiga, memeriksa dan menghitung kelengkapan semua instrumen sebelum dikeluarkan dari kamar operasi. Yang selanjutnya, memeriksa catatan ulang atau dokumentasi. Nah, selain diagnosa dari preoperatif, pada postoperatif juga ditegakkan diagnosa gitu. Jadi bukan hanya pada pasien preoperatif saja. Jadi pada pasien postoperatif juga ada diagnosa yang harus ditegakkan. Yang pertama yaitu resiko hipotermia perioperatif dibuktikan dengan suhu lingkungan yang rendah. Yang kedua yaitu resiko jatuh yang dibuktikan dengan efek agen farmakologis.
Oke, selanjutnya kita masuk pada intervensi keperawatan. Nah, pada intervensi keperawatan preoperatif ini ada intervensi utama yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu reduksi ansietas. Jadi observasinya yaitu kita harus mengidentifikasi saat tingkat ansietasnya itu berubah, misal kondisinya, waktunya, dan lain sebagainya. Kemudian identifikasi kemampuan mengambil keputusan. Selanjutnya memonitor tanda-tanda ansietas, baik itu verbal maupun non-verbal. Yang kedua, edukasi. Jadi kita perlu mengedukasi pada pasien. Yang pertama, kita harus menjelaskan prosedur serta sensasi yang mungkin nantinya akan dialami oleh pasien. Yang kedua, informasi secara faktual. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait sistem persyarafan pada manusia, yaitu pada pasien preoperatif dan pasien postoperatif. Sekiranya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam mempresentasikan melalui video ini. Saya Serwi Angelina mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.